Nama baru di Kabinet Indonesia Maju bersama dengan Ketua Bidang Hukum Keanggotaan dan Organisasi PDI Perjuangan yang juga anggota DPR, Syukur Nababan, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik. Selamat sore, Bapak-Bapak. Sore. Selamat sore, Cindy. Selamat sore, Bung Burhanuddin. Ya. Sore, Mas Syukur. Mas Burhan, nama-nama yang hari ini diumumkan oleh Presiden untuk menggantikan nama lama di Kabinet Indonesia Maju, menjanjikankah menurut Anda? Secara umum, hasil reshuffle kali ini cukup baik, ya. Jadi kita harus memberikan apresiasi. Kita melihat dari nama-nama baru yang menduduki jabatan di Kabinet Indonesia Maju ini kan sebenarnya tidak mengubah komposisi partai politik, tidak juga mengubah komposisi profesional yang ada di Kabinet Indonesia Maju. Apa yang diperhitungkan, kalau menurut Pak Syukur, apa yang diperhitungkan oleh Presiden ketika mereshuffle atau mengkocok ulang kabinet ini? Ya, mungkin saya koreksi sedikit ya. Sebelumnya kan sempat menolak kalau nanti ditunjuk sebagai Menteri Sosial, itu berat, saya masih menunggu saja. Kalau saya diperintahkan Bu Mega, maka iya, saya akan mau terima amanah itu. Jadi penunjukan Risma sebagai Menteri Sosial juga ada campur tangan atau titah dari Bu Mega, Pak Syukur? Ini begini, saya sampaikan tadi bahwa user legal, nah tetapi yang disampaikan sebelum pengumuman menteri adalah apapun ya harus soal atau permisi kepada Ketua Umum PDI Perjuangan. Jadi sudah direstui juga oleh Bu Mega ya? Ya saya pikir ya pasti kalau Pak Jokowi minta, ya Ibu Mega kan sangat mencintai bangsa ini. Nah tentu saja kalau kader-kadernya diminta untuk melaksanakan tugas di pemerintahan itu pasti akan diizinkan oleh beliau. Beliau saja sebagai Presiden Republik Indonesia kelima, Wakil Presiden masih mau mengerjakan Pancasila loh, Bung Burhanuddin. Apalagi kader-kadernya untuk membantu Presiden pasti diberikan. Baik, saya tanyakan ini karena ini kita juga berbicara soal 2024. Tadi Mas Burhanuddin bilang bahwa menteri-menteri ini pun akan maksimal kerja di 2022 sampai 2022. Setelah itu akan ada fokusnya lagi ke Pilpres 2024. Menurut Mas Burhanuddin, apakah dengan reshuffle kali ini juga mempertimbangkan soal Pilpres 2024 nanti? Nama-nama yang mengisi kabinet ini? Insentif ketika tidak ada insentif elektoral untuk maju lagi, justru kinerja Presiden petahana di Amerika Serikat lebih buruk. Nah, kita tidak ingin kejadian itu terulang di Indonesia. Karenanya, meskipun Pak Jokowi tidak bisa maju lagi 2024, maka perlu putra-putri terbaik bangsa ini untuk diajak membantu Presiden Jokowi memberikan legacy bahwa mereka punya motif elektoral sebagai capres atau cawapres 2024. Nggak apa-apa dong, itu kan bagian dari hal yang biasa. Jadi kalau masif karena punya insentif elektoral untuk terpilih 2024, that's fine, gitu ya. Kemudian kalau misalnya ada Mbak Puan di DPR juga bekerja lebih baik sebagai ketua DPR, itu juga bagus-bagus saja. Justru yang diuntungkan bukan hanya Pak Jokowi, tapi juga negeri ini. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi terkait dengan itu dan juga soal bagaimana Presiden Joko Widodo mengganti sejumlah menteri di kabinetnya. Salah satunya adalah Menteri Agama, Syukur Nababan, dan Direktur Eksekutif Indikator tadi memperbincangkan terkait nama-nama baru di Kabinet Indonesia Maju yang baru saja diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Mas Burhan, yang menjadi perhatian publik adalah soal nama Menteri Agama yang baru. Sebelumnya ada nama Yahya Khalil Stakuf yang disebut-sebut akan menggantikan Fahrul Razi, tapi ternyata yang diumumkan oleh Presiden Jokowi adalah Gus Yakut Khalil Qomas, yang juga seorang ketua GP Ansor. Ini artinya posisi atau pos Menteri Agama dikembalikan lagi ke Nahdlatul Ulama. Ya, Gus Yahya dan Pak Jokowi pertama kali melantik Pak Fahrul Razi sebagai Menteri Agama, itu NU terkesan menjaga jarak, ya. Dan menurut saya itu kurang positif, baik untuk stabilitas politik kita, karena NU bagaimanapun ormas Islam terbesar di Indonesia. Yang kedua, untuk menjalankan agenda Pak Jokowi menghadirkan Islam rahmatan lil alamin. Ya. Jadi masuknya NU ke jajaran kabinet Presiden Jokowi, Kiai Ma'ruf, apalagi di posisi yang selama ini menjadi semacam marwahnya NU, itu sangat penting, bukan hanya buat Pak Jokowi, juga buat negara ini. Tapi satu yang menurut saya mungkin menimbulkan persoalan adalah soal Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah kan hanya terrepresentasikan oleh Pak Muhadjir ya. Sementara Pak Muhadjir posisinya itu tidak di posisi yang selama ini menjadi kafling tradisional Muhammadiyah, yaitu di Mendikbud.
Jadi Oke. ini hal-hal yang tentu saja akan kita lihat perkembangan ke depan. Tetapi masuknya Gus Yakut terlepas dari kelemahannya jelas merupakan sinyal pemerintah untuk kembali menarik NU Baik. dalam posisi Nah. yang begitu krusial gitu ya dalam pemerintahan Pak Jokowi. Sebagai partai juga pendukung Presiden Joko Widodo, benar keputusan ini untuk menarik kembali NU mendekat kepada pemerintah, Pak Sukur? Ya, jadi Di agama, setelah sebelumnya Fahrul Razi sempat dikritik oleh banyak pihak ketika memimpin Kementerian Agama. Jadi kalau dari PDI Perjuangan, apa yang kemudian diharapkan dari Gus Yakut? ya tentu saja bagaimana merangkul anak-anak bangsa yang mencintai bangsa ini, yang mengatakan masih Indonesia, masih Pancasila, agar ideologi-ideologi lain yang menyimpang dari kesepakatan kita, dari kemerdekaan kita, bisa kita hadapi sehingga bangsa ini kembali menjadi bangsa yang toleran, bangsa yang damai, bangsa yang bergandengan tangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi, sosial, dan lain-lain. Ini ada hubungannya dengan peristiwa-peristiwa yang belakangan ini terjadi, Pak Sukur? Tentu saya tidak bisa dalam kapasitas untuk melakukan komentar terhadap itu. Saya percaya bahwa Pak Jokowi memiliki pemahaman yang sangat baik terhadap situasi bangsa yang sedang kita hadapi saat ini. Saya katakan tadi ada dua persoalan besar akibat COVID dan juga masalah-masalah intoleran yang sudah mulai marak di negeri kita. Nah tentu saja maka seluruh kekuatan bangsa itu harus bersatu sehingga kita bisa fokus menyelesaikan persoalan-persoalan yang diakibatkan oleh COVID ini, apakah persoalan sosial, ekonomi, dan lain-lain. Baik, kita bicara lagi soal nama Sandiaga Uno yang juga diumumkan Presiden Joko Widodo menggantikan Wisutama sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ini menarik, Mas Burhan, karena artinya Presiden Joko Widodo menempatkan dua rivalnya pada saat Pilpres 2019 kemarin, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebagai pembantunya di Kabinet Indonesia Maju. Anda menganalisa soal ini seperti apa? Ya, memang melakukan apa yang menjadi harapan Presiden. Jadi bukan panggung untuk kontestasi politik berikutnya. Oke, fokus pada visi dan misi Presiden ya? Betul. Sampai 2024 ya, Pak Sukur, tujuannya. Oke, ke Mas Burhanuddin lagi. Ke Mas Burhanuddin tadi kan disebutkan ini orang-orangnya menjanjikan lah. Dari Bu Risma mengisi Mensos, Sandiaga Uno, kemudian juga Gus Yakut. Kalau soal Menteri Kelautan dan Perikanan, karena baru-baru ini juga ada kasus ya, di Prabowo ditangkap oleh KPK terkait dengan kasus korupsi. Menteri kali ini yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo, Wahyu Sakti Tranggono, menurut Anda? Sakti Wahyu Tranggono maksud saya. Ya Pak, Dalam masalah ekonomi, bangsa ini kita bisa bersatu padu. Jadi harapan kita semua tentu saja menteri-menteri yang ditunjuk pada sore hari ini bisa memberikan feedback atau kinerja yang jauh lebih baik daripada menteri-menteri yang mereka gantikan. Baik, akan ditunggu oleh publik bagaimana kinerjanya. Terima kasih Pak Sukur Nababan, terima kasih juga Mas Burhanuddin.